Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan penilai uji kinerja, perkenalkan, saya Aditya Firmansyah, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4, Kemenag tahun 2025 dengan NIM 1871213254232 dari LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sekaligus saya adalah guru Al-Quran Hadis MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan. Pada video kali ini saya akan membawakan materi hadis larangan hasad. Saya akan melakukan pembelajaran kali ini dengan pendekatan project based learning. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini sebelum belajar, yuk kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, ketua, silakan. Ketua, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba in syi'ta sahla Rabbi yassir wa la tu'assir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, sebelum Ustadz mulai pembelajaran tadi udah berdoa, yang kedua Ustadz mau absensi dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Abian ya, dan Satria. Sakit ya? Ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita membuka materi menyanyikan lagu Mars Husnul Khotimah ya, lagu yang biasa kita nyanyikan di pondok kita tercinta, Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Coba semuanya boleh berdiri. Silakan berdiri, kita nyanyikan Mars Husnul Khotimah. Pondok Pesantren Husnul Khotimah berbasiskan dakwah dan tarbiyah, menempa jiwa beriman dan takwa, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, mendidik menempa generasi rohani, menyandang sifat muslim sejati, berakhlak mulia, raih prestasi, membangun kekayaan pertiwi. Dari pesantren Husnul Khotimah, takkan lelah terus berdakwah. Dari pesantren Husnul Khotimah, derapkah kita akan pernah goyah, melangkah menyongsong masa depan, membangun peradaban gemilang. Pondok Pesantren Husnul Khotimah berbasiskan dakwah dan tarbiyah, menempa jiwa beriman dan takwa, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, mendidik menempa generasi rohani, menyandang sifat muslim sejati, berakhlak mulia, raih prestasi, membangun kejayaan pertiwi.
Dari pesantren Husnul Khotimah akan lelah terus berdakwah. Dari pesantren Husnul Khotimah derapkah kita akan pernah goyah, menambah merongsong masa depan, melambung peradaban gemilang. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, anak-anak, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Kita harus tahu yang pertama, pada pembelajaran pertama ini, tujuan pertama adalah peserta didik diharapkan memahami hadis riwayat Abu Hurairah tentang menjauhi sifat hasad. Ya, diharapkan peserta didik tahu bagaimana matannya, perawinya siapa, dan kandungan hadis tersebut. Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisa dan dapat memahami apa akibat dari sifat hasad dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, peserta didik mampu mengaplikasikan pelajaran hadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala, kita coba menjawab pertanyaan asesmen berikut ya. Silakan boleh ditulis di buku masing-masing. Coba ditulis di buku masing-masing. Apa itu hasad? Ya, nanti Ustadz akan menunjuk salah satu di antara kalian secara random ya. Asesmen diagnostik. Apa itu hasad? Yang kedua, bagaimana akibat dari sifat hasad dalam kehidupan sehari-hari? Jika seseorang itu memiliki sifat hasad, bagaimana tanggapan teman, bagaimana tanggapan saudara, bagaimana hubungan dengan Allah? Silakan ditulis, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang ketiga, apa dalil larangan hasad? Apa dalil dari larangan hasad itu? Kita akan coba melihat film pendek tentang menjauhi hasad ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan melihat tayangan film pendek supaya kita bisa menganalisa bagaimana dampak hasad. Nah, kita tahu apa itu hasad. Nah, kita lihat dulu filmnya. Silakan perhatikan. Oke, anak-anak, apa pelajaran dari video di atas? Kita tidak boleh iri ya, anak-anak. Ternyata iri itu akan berdampak pada kerusakan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Orang gara-gara iri bisa bermusuhan, bisa berantem, betul nggak? Nah, maka dari itu kita harus menjauhi sifat hasad. Sesuai banget dengan materi yang akan kita pelajari kali ini. Kita lihat ya, kita lanjutkan materi kita. Nah, kita baca dulu matan hadisnya bersama-sama. Coba ikutin Ustadz ya. Boleh dibuka di halaman berapa? 61 berarti ya. Berapa halaman berapa? 65. Ikutin Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada.
Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Akhrajahu Abu Dawud. Ini terjemahannya dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, jauhilah oleh kalian sifat hasad. Karena sifat hasad itu dapat memakan kebaikan. Seperti api memakan kayu bakar. Nah, anak-anak, di sini kita diwanti-wanti oleh Rasulullah untuk menjauhi sifat hasad. Hasad tadi itu apa, anak-anak? Iri. Ya. Jadi hasad itu adalah iri terhadap dunia orang lain atau menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, bukan hanya ingin, tetapi juga ingin menghilangkan. Kalau hanya sekedar ingin, itu namanya apa? Ghibtoh. Namanya adalah ghibtoh. Itu masih diperbolehkan. Kalau dalam hal hanya ingin saja, tidak menghancurkan. Kalau iri, hasad, itu ingin menghancurkan. Menghancurkan nikmat yang ada pada orang lain. Nah, itu tidak boleh, anak-anak. Baik. Sekarang Ustadz mau beritahu kepada kalian tentang perawi hadis ya, Abu Hurairah. Pada pertemuan sebelumnya Ustadz sudah pernah mengajarkan tentang Abu Hurairah. Kalau tidak salah ada di halaman 9. Nah, sekarang kita akan menulis literasi ya. Menulis literasi. Menulis literasi tentang siapa? Surat cinta kepada Abu Hurairah. Karena kurikulum kita adalah kurikulum cinta, berbasis cinta, maka kita tulis literasi tentang Abu Hurairah. Surat cinta untuk Abu Hurairah. Silakan kalian tulis. Sekarang kan zaman literasi, betul nggak? Kalian menulis. Abu Hurairah itu siapa? Berapa hadis yang beliau riwayatkan? Beliau sahabat apa tabi'in? Silakan kalian tulis. Selama 3 menit, Ustadz akan bagikan kertasnya. Ya, kertas untuk literasinya Ustadz sudah siapkan. Lembar literasi. Silakan ya. Kalian tulis tentang Abu Hurairah. Tafadhol. Siapa itu Abu Hurairah di halaman 9 ya. Silakan. Nah, kalian tulis semampunya. 3 menit ya. Nanti Ustadz akan pilih secara random ya. Silakan. Bismillah. Tulis. Literasi tentang Abu Hurairah. Boleh kalian tulis sesuai dengan kemauan kalian. Abu Hurairah siapa ya? Apa ya teladan yang bisa kita ambil ya dari beliau? Apa yang beliau cintai dalam lingkungan ini? Binatang apa yang beliau paling sukai, paling sayangi sama beliau? Saat mau sukarelawan, siapa yang ingin membaca literasi tentang yang sudah selesai menulis literasi tentang Abu Hurairah? Angkat tangan yang berani siapa? Siapa itu Abu Hurairah? Oke, nggak apa-apa, baca semampu kalian. Silakan. Sukarela, ada yang berani? Dibaca di tempatnya masing-masing, silakan. Angkat tangan, ada yang ya, silakan berdiri. Ya, bagus ya. Jadi Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah. Beliau adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bernama asli Abdurrahman bin Sahri Dusi. Beliau telah meriwayatkan 5.374 hadis semasa hidupnya dan juga dia pernah menjadi wali atau gubernur di wilayah Bahrain. Terima kasih. Tepuk tangan anak-anak semuanya. Iya, betul ya. Itu tentang Abu Hurairah.
adalah seorang perawi hadis yang paling banyak ya. Oke, breakingnya adalah kalian mengikuti senam yang ada di sini ya. Oke, ikutin ustazah yang ada di depan, ibu guru yang ada di depan, mahasiswi berikutnya. Ikutin ayo cepetan. Satu, gerakannya sinkronkan. Terus sinkronkan. Yuk, disinkronkan. Yuk. Boleh sambil berdiri semuanya. Ayo berdiri, silakan. Oke, bagus. Terus. Oke, pundak. Bahu. Yang bahu. Mengaktifkan otak kanan, otak kiri kita. Yuk, biar yang ngantuk. Pegang kepala. Terus pegang kepala. Yuk, step. Oke, sinkronkan. Buka. Yuk. Silakan kelompok ini ya, sini ya. Dirapatkan, silakan membentuk kelompok. Bentuknya kayak gini nih, ini di kursinya dibalikin nih. Nah, 4. Oke, bentuk kelompoknya. Oke, ada yang 3, ada yang 4. Silakan. Ini yang belum dapat teman ke sini. Ah, nih, kurang nih, satu nih. Sama sebelah sini nih. Nah, silakan kalian berkumpul dengan sesuai dengan kesukaan kalian ya. Yang auditori silakan berkumpul dengan auditori, yang kinestetik berkumpul dengan kinestetik ya. Yang visual dengan yang visual. Oke, kita akan membagikan lembar tugas ini kepada masing-masing kelompok. Silakan diisi oleh kelompoknya masing-masing. Di sini ada tugasnya. Yang pertama, nanti silakan dibagi dulu. Ini silakan baris ya. Ya, oke. Ya, dengarkan ya. Bacalah setiap perintah dengan seksama, kerjakan secara berkelompok ya. Kemudian yang ketiga, gunakan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar sekolah dan rumah. Tulis jawaban dengan rapi dan lengkap. 5 soal saja ya. Mengenal hasad yang mazmum dan mahmudah. Silakan dimusyawarahkan. Semakin banyak, semakin bagus. Boleh yang mau bertanya? Apa pertanyaannya? Kita alami aja ini. Ada terhadap ilmu ya, contoh sikapnya. Menginginkan apa, ya gitu. Menginginkan apa? Contoh ya kayak tadi kalau ilmu kan menginginkan menjadi ranking 1 di kelas berapa gitu, atau contohnya contoh konkret dalam kehidupan sehari-harinya ditulis apa saja ya. Kita akan melihat presentasi dari kelompok mana yang siap, boleh maju ke depan. Ya, ke depan boleh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan Yova, Sidki, Sakib, dan Faizan dari kelas 8A ingin mempresentasikan tentang cinta kepada Allah, cinta kepada diri sendiri, mengenal hasad dan yang mahmud dan mazmum. Jadi kami akan membacakan hasad yang mahmudah. Yang pertama ilmu, yang kedua hasad agama, yang ketiga akhlak, yang keempat belajar, yang kelima berjihad, yang kedua hasad mazmum, yang pertama harta, yang kedua pemberian, yang ketiga jabatan, yang keempat kehendak hati, yang kelima warisan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Awal Fauzan dari kelompok 3 yang beranggotakan Angkasa, Ufar, dan Farid. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasad. Ada 2 hasad, yaitu hasad mazmum dan hasad madmum. Hasad mazmum yaitu santri berlomba-lomba sholat tahajud. Kedua,
Kedua, santri banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Bagus. Tiga, santri berlomba-lomba dalam kebersihan kamar. Berlomba-lomba dalam kebersihan kamar. Usman ya. Bagus. Keempat, santri berlomba-lomba menjadi peringkat pertama di sekolah. Bagus, Indra. Dan yang terakhir, santri berlomba-lomba dalam menambah hafalannya. Berlomba-lomba dalam menambah hafalan kita cerdas. Dan hasad mazmum adalah yaitu orang-orang yang berlomba mendapat harta yang banyak. Berlomba-lomba dalam harta yang banyak, ya. Kedua, orang suka saat orang lain celaka. Kita sangat orang aja lah. Nanti ya bagus ya. Setelah ya. Ketiga, maraknya terjadi korupsi. Harus menjadi korupsi. Wah, ini harus dijauhkan. Dan lanjut. Keempat, ingin usaha orang lain agar menjadi bangkrut. Ini usaha orang lain usaha banget. Sudah. Sudah. Terima kasih. Bukan anak-anak. Luar biasa, bagus sekali ya kelompok 2 dan 3. Terima kasih banyak ya anak-anak. Kuisis ya. Sekarang kuisis. Bolehkah disorotkan ini ya? Bismillah. Menginginkan barang orang lain tanpa disertai niat yang tidak baik adalah apa? Dia hanya ingin menginginkan barang orang lain. A. Gitu. B. Iri. C. Dengki. D. Hasad. Dia hanya ingin tidak merusak. Oke, silakan tulis. Udah selesai? Ya. Untuk materi yang akan datang, insya Allah kita akan belajar hadis tentang larangan marah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang-barang silakan. Wal asr. Al insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Walakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.